Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hima, mahasiswa semester 3 dari Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Hanifuddin Mahadun. Nah, sebelum saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya akan menguraikan sedikit pantun. Burung pipit terbang rendah, hinggap di dahan sambil bernyanyi. Selamat datang teman semua, mari kita mulai hari ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Sistem Pendidikan Islam. Pengertian dari sistem pendidikan Islam tersendiri yaitu aturan atau komponen yang saling berkaitan untuk membentuk peserta didik muslim yang berakhlak baik secara terstruktur dan efektif. Lalu yang kedua, sistem pendidikan Islam di Indonesia. Nah, contohnya itu ada 3. Yang pertama, formal. Yang kedua, non formal. Dan yang ketiga, informal. Nah, formal sendiri adalah pendidikan yang terstruktur, sistem pendidikan yang terstruktur, berjenjang dan di bawah naungan. Lalu sistem pendidikan non formal. Non formal itu terstruktur tetapi tidak berjenjang. Nah, dan yang ketiga ini informal. Sistem pendidikan ini tidak terstruktur dan terjadi secara alami. Contoh sistem pendidikan Islam yaitu pesantren. Contohnya pesantren salafiyah, khalafiyah, pesantren modern. Terus yang kedua, madrasah. Madrasah itu ada MI, madrasah ibtidaiyah, MTS, madrasah sanawiyah, dan MA, madrasah aliyah. Terus yang ketiga ini perguruan tinggi Islam, yaitu UIN, IAIN, STAI atau STAIN. Terus yang terakhir ini TPQ. Nah, tantangan dari sistem pendidikan Islam tersendiri yang pertama adalah keamanan. Yang kedua, penyedia. Yang ketiga, permodalan. Yang keempat, pendidik dan tenaga pendidik. Yang kelima, privasi. Jadi, dalam sistem pendidikan Islam, keamanan itu harus benar-benar dijaga. Baik itu keamanan dari privasi siswa, yaitu data-data siswa, data-data guru. Terus penyedia. Nah, penyedia di sini itu termasuk dalam fasilitas. Jadi, di sekolah itu harus benar-benar ada fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Jika tidak ada fasilitas yang mendukung, maka proses belajar itu akan kurang terlaksana dengan baik. Terus permodalan. Nah, ini juga termasuk dalam fasilitas. Maksudnya permodalan sendiri itu, kalau fasilitas itu pasti kan butuh uang, butuh modal ya kan. Terus pendidik dan tenaga pendidik. Jadi di sini tantangan bagi pendidik dan tenaga pendidik itu juga pasti ada. Terus yang terakhir itu privasi. Privasi sendiri itu, jadi privasi ya sama saja seperti keamanan. Pokoknya privasi siswa, privasi guru itu benar-benar harus dijaga. Terus yang terakhir ini self-regulation learning. Self-regulation learning ini sendiri itu yaitu belajar dengan mengatur diri sendiri. Artinya, siswa mampu merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi proses belajarnya sendiri. Contohnya, menentukan target belajar, mengatur waktu, mengecek apakah sudah paham materinya atau belum. Dan yang kedua ini self-direct learning, yaitu belajar secara mandiri karena kemauan sendiri.
Siswa milih apa yang dipelajari, cara belajar, dan sumber belajarnya tanpa harus selalu diarahkan guru. Contohnya, siswa mencari materi tambahan lewat video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, problem based learning, yaitu belajar dengan menyelesaikan masalah yang nyata. Siswa diberi sebuah masalah, lalu mereka menganalisis, mencari solusi, berdiskusi, dan mempresentasikan hasilnya. Contoh, mencari cara mengurangi sampah di sekolah atau mengurai sampah. Terus yang terakhir ini project based learning, PBL, belajar melalui pembuatan proyek. Siswa membuat produk nyata dari sebuah tugas jangka panjang, bisa berupa laporan, video, poster, maket, atau karya. Contoh, membuat video kampanye kesehatan, membuat mading. Nah, ini sekian dari saya tentang sistem pendidikan Islam. Nah, sebelum saya mengakhirinya, saya ada pantun penutup. Mentari tenggelam di ufuk barat, ombak berbisik di tepi pantai. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di lain hari. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.